Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha akan menterjemah Ihya Ulumuddin Juz 2 halaman 285 sebagai berikut. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa amman nasibu wa atasbihu biwasfil khududi wal asdagi wa husnil qati wal qamati wa sairi awsafin nisa'i fahadha fihi nabarun. Dan Rasulullah SAW memerintahkan demikian. Adapun nasib, yaitu penyamaan dengan menyebut pipi, pelipis, keindahan tubuh, postur, dan berbagai sifat wanita, maka hal ini masih diperdebatkan. Wasahihu annahu la yahrumu nadhamuhu wa insyatuhu bilahnin wa ghairi lahnin wa alal mustami'i alla yunazzilahu ala imra'atin muayyanatin fa in nazzalahu fal yunazzilhu ala man yakhilu lahu min zaujatihi wa jariyatihi. Pendapat yang kuat, tidak haram menyusun syair demikian dan melakukannya dengan nada atau tanpa nada. Namun pendengar hendaknya tidak menurunkannya atau memahaminya kepada wanita tertentu. Jika diturunkan, maka hendaklah diarahkan pada yang halal baginya, seperti istri atau hamba sahaya. Fa inna zalahu ala ajnabiyatin fawal asi bitangzili wa ijalatil fikri fihi wa min hadha wasfuhu fayan bagi ayyajtani bas samaa rosan fa inna man ghalaba alaihi iskun nazzala kulama yasma'uhu alaihi sawaun kana lafdhu munasiban lau aulam yakun. Namun jika diarahkan pada wanita asing, maka ia berdosa karena penurunan makna itu dan karena berhayal dengannya. Orang yang demikian sebaiknya meninggalkan sama atau mendengarkan sepenuhnya, sebab orang yang sudah dikuasai cinta atau asmara akan menurunkan semua yang didengarnya kepadanya, baik lafaz itu sesuai maupun tidak sesuai. Idma min lafzin illa wa yumkinu tangziluhu ala ma'anin bitariqil isti'arati falladhi yaghlibu ala qalbihi hubbu wahi ta'ala yatadzakkaru bisawati sidghi masalan zulmatal kufri wa binabaratil khati nurul imani. Karena tiada satu lafaz pun kecuali bisa diturunkan kepada makna kiasan, maka orang yang dalam hatinya mendominasi cinta kepada Allah Ta'ala, ia akan mengingat dengan hitamnya pelipis, misalnya kegelapan kufur, dan dengan segarnya pipi mengingat cahaya iman. Wa bidzikril wisali liqa Allahi ta'ala wa bidzikril firaqil hijaba anillahi ta'ala fi zumratil mardudina wa dzikrar raqibil musawwisi liruhil wisali awaiqad dunya wa afatiha al musawwisata lidawamil unsi billahi ta'ala. Dan dengan menyebut pertemuan dimaksudkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, dan dengan menyebut perpisahan dimaksudkan tabir dari Allah Ta'ala bersama golongan orang yang ditolak, dan dengan menyebut pengawas yang mengganggu ruh pertemuan, maksudnya adalah rintangan dunia dan bencana-bencananya yang mengganggu kelanggengan keakraban dengan Allah Ta'ala. Wala yahtaju fi tanzili dzalika alaihi ilastin batin wa tafakkurin wa muhlatin bal tasbikul ma'ani
al-ghalibatu alal qalbi ila fahmihi ma'al lafzi. Dan tidak diperlukan penakwilan atau pemikiran serta tenggang waktu untuk menurunkan makna syair itu kepadanya, melainkan makna-makna yang mendominasi hati itu langsung mendahului pemahamannya seiring dengan lafaz yang didengar. Kama ruwiya an ba'dhi syuyukhi annahu marra fi suqi fasami'a wahidan yaqulu al khiyaru asyaratun bi khabbahi faghalabahul wajdu fasu'ila an dzalika faqala idza kana al khiyaru asyaratan bi khabbahi fama qiyamahul asyrari. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian syekh bahwa ia pernah lewat di pasar lalu mendengar seseorang berkata, mentimun 10 dengan harganya. Maka ia diliputi rasa kerohanian, wajad. Lalu ditanya tentang hal itu, ia menjawab, jika mentimun 10 seharga 1 dirham, maka berapa nilai orang-orang jahat? Wajtaza ba'duhum fi suqi fasami'a qailan yaqulu ya sa'taru bari faghalabahul wajdu faqila lahu alamadza kana wajduka faqala sami'tuhu ka'annahu yaqulu isma tarbari hatta innal ajamiya qad yaghlibu alaihi al wajdu alal abyati al manzumati bilughatil arabi. Dan sebagian mereka melewati pasar lalu mendengar seseorang berkata, ya saktar bar, wahai tumbuhan saktar liar. Maka ia diliputi rasa kerohanian atau wajad. Lalu ditanya kepadanya, apa sebab wajadmu itu? Ia menjawab, aku mendengarnya seakan ia berkata, Isa Tarbari, bersegeralah engkau mencari kebaikan. Sampai-sampai seorang ajam non-Arab pun dapat diliputi wajad terhadap bait-bait syair yang terangkai dalam bahasa Arab. Fa inna ba'dha khurufiha yuwazinul khurufa al-ajamiyata fayabhamu minha ma'aniya ukhara ansyada ba'duhum wa ma zaroni fil laili illa khayalu fatawajata alaihi rajulun ajamiyun fasuila an sababi wajdihi faqala innahu yaqulu mazarim wa huwa kama yaqulu fa inna lafdha zara yadulu fil ajamiyati alal musyrifi alal halaki fatawahama annahu yaqulu kulluna musyrifuna alal halaki fastash'ara inta dzalika khatara halakil akhirati. Sesungguhnya sebagian huruf-huruf Arab ada yang sepadan dengan huruf-huruf ajam non-Arab, sehingga dari situ ia dapat memahami makna-makna lain. Sebagian orang melantunkan bait, dan tiada ia mendatangiku di malam hari kecuali bayangannya. Lalu seorang ajam non-Arab merasakan wajad karenanya. Ia ditanya sebab wajad itu, maka ia berkata, sesungguhnya ia berkata mazarim, dan itu sebagaimana ia katakan. Sebab kata zara dalam bahasa ajam berarti orang yang hampir binasa. Maka ia mengira maksudnya kita semua hampir binasa, sehingga ia merasakan bahaya kebinasaan akhirat. Wal muhtariqu fi hubbillahi ta'ala wajtuhu bi hasabi fahmihi wa fahmuhu bi hasabi tahayyulihi wa laisa min syarti tahayyurihi ayyuwafiqa murad asyairi wa lughatahu. Orang yang terbakar oleh cinta kepada Allah Ta'ala, wajibnya itu sesuai dengan pemahamannya, dan pemahamannya sesuai dengan bayangannya. Tidak menjadi syarat bahwa apa yang dibayangkannya harus sesuai dengan maksud penyair atau dengan bahasanya.
fahadal wajdu hakun wasidkun waman istash'ara khotoro halakil akhirati fajadirun bi an yatasawwasa alaihi aqluhu wa tadtariba alaihi a'dha'uhu. Maka wajud seperti itu adalah benar dan nyata, dan siapa yang merasakan bahaya kebinasaan akhirat, maka pantaslah akalnya menjadi kacau dan anggota tubuhnya bergetar karenanya. Fa'idan laisa fi taghyiri a'yanil alfadhi kabiru fa'idatin alladhi ghalaba alaihi isku makhlukin yan bagi ayyakhtariza minas sama'i bi ailafdin kana. Maka dengan demikian tidak ada manfaat besar dalam mengubah bentuk-bentuk lafaz. Orang yang dikuasai oleh cinta makhluk hendaknya berhati-hati dari mendengar nyanyian atau syair dengan lafaz apapun bentuknya. Walladzi ghalaba alaihi hubbu wahi ta'ala fala tadurruhu alfadhu wala tamun'uhu an fahmi al-ma'ani al-laf al-latifati al-muta'alliqati bima jari himmatihi asyarifati. Adapun orang yang dikuasai oleh cinta Allah Ta'ala, maka lafaz itu tidak akan membahayakannya dan tidak pula menghalanginya dari memahami makna-makna halus yang berkaitan dengan arah himmah atau tujuan spiritualnya yang mulia. Al-aridu ar-rabi'u fil mustami'i wa huwa an takuna syahwatu ghalibatan alaihi wa kana fi ghurrati syababi wa kanat hadhihi sifatu aghlaba alaihi min ghairiha. Gangguan keempat pada pendengar ialah apabila syahwat menguasainya sedang ia dalam puncak masa mudanya dan sifat itu lebih mendominasi dirinya dibanding sifat lain. Fasama'u haramun alaihi sawa'un ghalaba ala qalbihi hubbu syaksin mu'ayyanin au lam yaglib fa innahu kaifama kana fala yasma'u wasfas sidqi wal khati wal firaqi wal wisali ila wa yuharriku dzalika syahwatahu wa yunazziluhu ala suratin muayyanatin yanfukhu syaitanu biha fi qalbihi. Maka mendengar syair atau nyanyian adalah haram baginya, baik hatinya dikuasai cinta pada seseorang tertentu atau tidak. Karena bagaimanapun keadaannya, ia tidak akan mendengar gambaran tentang pelipis, pipi, perpisahan atau pertemuan kecuali itu menggerakkan syahwatnya. Lalu ia menurunkannya pada sosok tertentu yang ditiupkan setan ke dalam hatinya. Fatasta'ilu fihi narun syahwati wa tahtatu bawa'ithu syari wa dzalika huwa nusratu li khisbi syaitani wa takhdhilu lil aqlil mani'i minhu alladhi wa khisbu wahi ta'ala. Maka kobarlah api syahwat dalam dirinya dan menguatlah dorongan kejahatan. Yang demikian itu berarti menolong pasukan setan dan melemahkannya akal yang semestinya menjadi penghalang darinya, yaitu akal yang termasuk pasukan Allah Ta'ala. Wal qitalu fil qalbi daimun baina junudi syaitani wa ya syahawatu wa baina hizbillahi ta'ala wa wa nurul akli illa fi qalbin qad fatahu ahadul jundaini wastaula alaihi bil kulliyati. Pertempuran di dalam hati itu senantiasa berlangsung antara pasukan setan, yaitu syahwat, dan pasukan Allah Ta'ala, yaitu cahaya akal, kecuali pada hati yang sudah dibuka oleh salah satu dari dua pasukan itu dan menguasainya secara penuh. Wa ghalibul qulubil ana qad fatahaha jundu syaitani wa ghalaba alaiha fatakhtaju khina idzin ila an tasta'nifu
asbabal qitali li iz'ajiha fa kaifa yajuzu taghfiru aslihatiha wa taskhidu suyufiha wa asinnatiha. Dan kebanyakan hati pada masa kini telah dibuka oleh pasukan setan dan dikuasai olehnya. Maka saat itu ia memerlukan untuk memulai kembali sebab-sebab pertempuran guna mengusirnya. Lalu bagaimana mungkin dibenarkan memperbanyak senjatanya serta menajamkan pedang dan tombaknya? Wasama'u mishadun li aslihati junti syaitani fi haqqi mithli hadha syakhsi falyakhruj mithlu hadha an majma'is sami'i fa innahu yastadhirru bihi al-aridu al-khamisu ayyakuna saksu min awamil khalqi walam yaglib alaihi hubbullahi ta'ala. Mendengar syair, nyanyian itu adalah penajam senjata pasukan setan terhadap orang semacam ini. Maka hendaknya orang seperti ini menjauh dari perkumpulan pendengar, karena ia hanya akan celaka karenanya. Gangguan kelima ialah apabila seseorang termasuk dari kalangan orang awam dan cinta Allah Ta'ala belum menguasainya. Oke, demikian terjemah Ihya Ulumuddin pada teks aslinya juz 2 halaman 285. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam memahami teks-teks klasik. Oke, dari saya Ustadz Muntaha, tetap semangat, jangan menyerah, apalagi putus asa. Wassalam, selamat belajar.